Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kurang semangat, biasa saja, atau luar biasa? Luar biasa. Oke, Ibu harap kalian semua sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran lebih lanjut, Ibu minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa. Baik, Ibu. Sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas atas bantuannya. Ibu akan melakukan presensi, jadi setiap nama yang Ibu panggilkan, kalian harus mengekspresikan diri kalian. Siap? Siap. Putri Dwi Astuti. Semangat. Weli. Siap, semangat, Ibu. Tipa. Luar biasa. Ina. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, tadi malam kalian ngapain aja? Nonton film, main HP, berlari-lari, main, belajar, tidur, karaoke, main game. Nah, jadi kalian sudah melakukan banyak aktivitas ya tadi malam. Nah, anak-anak, semalam Ibu berjalan keluar ruangan dan Ibu melihat bulan yang bersinar terang sekali. Tapi bulannya itu bentuknya seperti sabit, tidak bulat sepenuhnya. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan ke Ibu kenapa fenomena tersebut dapat terjadi? Bu. Oke, Tipa. Hal itu sebenarnya terjadi karena sebagian bulan hanya terkena cahayanya saja, tetapi sebagian sisinya tidak terkena cahaya, makanya gelap. Oke, tepat sekali apa yang dikatakan Tipa. Ayo semuanya beri apresiasi dan tepuk tangan. Nah, baik, seperti halnya yang dijelaskan oleh Tipa tadi, kita sebenarnya melihat bulan penuh sempurna, hanya saja yang bisa tertangkap oleh mata kita adalah cahaya yang mengenai bulan tersebut. Jadi ketika bulannya hanya mendapatkan sebagian cahaya, maka kita dari bumi dapat melihat sebagian cahaya bulan yang terkena cahaya saja. Oke, kalau seandainya matahari, ada yang pernah lihat matahari? Pernah. Matahari terbit pernah? Pernah. Matahari di siang hari? Pernah. Matahari di sore hari? Pernah. Kira-kira kalian sudah bisa membayangkan seberapa panasnya matahari atau tidak? Belum. Belum bisa membayangkannya? Belum. Kalau membayangkan seberapa besarnya matahari itu? Belum terbayangkan. Kalau seberapa beratnya matahari? Belum. Oke, jadi Ibu anggap anak-anak semua belum mengenal matahari kita lebih dekat lagi. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak semua dapat memahami secara mendalam karakteristik dan struktur matahari, serta mengidentifikasi peran dan dampaknya dalam tata surya di kehidupan bumi. Oke, jadi anak-anak, Ibu mau mengajak kalian jalan-jalan keluar angkasa. Mau ikut? Mau. Siap? Siap. Ayo kita hitung mundur dulu. 3, 2, 1. Terlihat? Terlihat. Apa yang kalian lihat? Matahari, bumi, bintang. Jadi anak-anak, matahari itu adalah benda langit yang paling terang dan juga paling besar di tata surya. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata walaupun matahari kita itu terang dan besar, dia tergolong sebagai bintang kuning kerdil. Ada yang tahu kenapa? Mungkin karena matahari kita kecil. Iya, benar sekali. Matahari kita dinamakan sebagai bintang kuning kerdil karena dia tergolong sebagai bintang yang kecil. Jadi,
ada banyak sekali bintang-bintang yang ukurannya lebih besar dan juga lebih terang lagi daripada matahari kita. Ibu, Ya, jadi bintang-bintang yang kita lihat itu sebesar matahari juga. benar sekali. Bintang-bintang yang kita lihat di malam hari yang jumlahnya berjuta-juta dan berhamburan itu lebih besar dan juga ada yang lebih terang lagi dari matahari. Jadi kalian sudah bisa membayangkan belum seberapa luasnya angkasa kita? Sangat luas ya. Oke, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk jalan-jalan lebih dekat lagi ke matahari. Siap? Oke, kira-kira jika seandainya kita mendaratkan pesawat kita ke matahari, apa yang terjadi? Terbakar. Meleleh. Kenapa bisa terbakar dan meleleh? Karena sangat panas. Iya, benar sekali. Matahari kita memiliki suhu yang sangat panas. Oke, sekarang mari kita cari tahu seberapa panasnya matahari, seberapa beratnya matahari, dan seberapa besarnya matahari. Anak-anak, ternyata suhu matahari itu bisa mencapai 2 juta derajat Celcius. Kalian tahu nggak seberapa panasnya Jambi? 34. Ya, suhu siang hari di Jambi itu 30 hingga 34 derajat Celcius. Kira-kira berapa kali lipat panasnya matahari? Lebih lagi, berapa kali lipat? Berjuta kali lipat. Sekarang masa matahari. Matahari itu memiliki berat 333.400 kali lebih berat daripada bumi kita. Itu sangat berat, bukan? Oke, sekarang diameter matahari. Kira-kira seberapa besar ya matahari itu? Nah, anak-anak, jika seandainya ini adalah matahari dan ini adalah bumi, maka kita bisa memasukkan 109 bumi ke dalam matahari. Artinya, matahari itu memiliki luas 109 kali lebih besar daripada bumi. Nah, kira-kira bisa dipahami sejauh ini? Iya, boleh Nando. Bagaimana kita bisa tahu beratnya bumi itu? Bumi? Beratnya matahari. Oke, bagaimana kita bisa tahu beratnya matahari? Nggak mungkin kan kalau seandainya kita menimbang matahari menggunakan timbangan buah. Tentu saja kita butuh timbangan yang lebih besar lagi dari matahari kan? Nah, jadi anak-anak, untuk menimbang matahari, para ilmuwan itu hanya meneliti gerak kecepatan planet yang mengitari matahari dan juga gaya gravitasi, jumlah gaya gravitasinya. Jadi nanti para ilmuwan itu akan menemukan beratnya matahari, panasnya matahari, dan juga besarnya matahari berdasarkan hal tersebut. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya. Matahari tergolong dalam bintang kuning kerdil dikarenakan ukurannya yang relatif kecil dibandingkan bintang-bintang lain di tata surya. Jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Kita coba cek ya, apakah benar? Ya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saatnya membentuk kelompok. Sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok. Ada 2 kelompok. Yang paling depan adalah kelompok pertama dan yang barisan belakang adalah kelompok kedua. Silakan kalian rapatkan lagi kursi-kursinya. Oke, sudah? Jadi yang di depan Ibu namakan sebagai kelompok 1, yang bagian belakang Ibu namakan sebagai kelompok 2. Sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 boleh menyimak video yang akan Ibu berikan. Gerhana matahari total membuat sejumlah wilayah di utara Meksiko menjadi gelap gulita pada Senin lalu. Peristiwa ini menarik perhatian penduduk lokal dan juga para wisatawan yang menyiapkan diri mereka dengan membawa kacamata dan filter khusus untuk bisa menyaksikan gerhana matahari total. Di kota Mazatlán, Meksiko, orang-orang berkumpul di tepi pantai dan bisa menyaksikan gerhana matahari total. Itu perkirakan pada pertama kali yang di kota tersebut. Sementara di matahari utara, astronom yang matahari menyiapkan tugas untuk mengantisipasi gerhana matahari total dan perkirakan berlangsung selama 4 minggu. Oke, sekarang video kedua. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Cuaca panas ekstrim yang kini melanda kota Surabaya, Jawa Timur bisa menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga. Cuaca panas ekstrim diprediksi masih akan terjadi selama beberapa hari ke depan.
Lalu apa yang harus disiapkan warga menghadapi panasnya udara dan agar tidak jatuh sakit? Jurnalis Kompas TV, Tika Madonna dan juru kamera Alvin Rahman punya liputannya untuk Anda. Semakin siang, semakin panas. Itulah yang kini dirasakan warga kota Surabaya, Jawa Timur saat ini. Fenomena El Nino membuat suhu udara di kota Surabaya kini mencapai 34 hingga 36 derajat Celcius. Bahkan pekan depan, 12 Oktober 2023, situs AccuWeather memprediksi panas ekstrem di kota Surabaya mencapai 42 derajat Celcius. Tak dipungkiri, banyak warga yang jatuh sakit. Oke, jadi anak-anak kelompok 1 tadi videonya tentang apa? Kelompok 2 videonya tentang apa? Oke, gerhana matahari dan peranan matahari. Setelah menyaksikan video tadi, sekarang Ibu minta kalian untuk menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan di bawah ini. Kelompok 1 silakan untuk menjawab bagaimana fenomena gerhana matahari dapat terjadi. Kemudian kelompok 2 silakan jawab dari pertanyaan bagaimana peranan matahari bagi bumi. Apakah bisa dimengerti tugasnya? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu 7 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Jika ada yang kurang paham, nanti silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh. Nando mau nanya apa? Kami dari kelompok 1 sudah diskusi, namun ada pertanyaan yang bikin bingung. Dari hasil yang kami dapatkan, gerhana matahari itu terjadi karena bulan itu menutupi matahari. Nah, kalau misalkan bulan itu setiap hari mengelilingi bumi, kenapa gerhana matahari itu tidak terjadi setiap hari? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali dari Nando. Jadi, kenapa gerhana matahari itu tidak terjadi setiap hari? Kan dia melewati bumi setiap hari, benar begitu? Ya. Nah, jadi Nando dan juga anak-anak sekalian, matahari dan bulan itu memiliki pola rotasi yang berbeda. Jadi mereka itu tidak melewati jalan yang sama. Namun pernah suatu ketika mereka akan melewati jalan yang sama dan bersejajar dengan matahari. Jadi akan ada matahari, bumi, matahari, bulan, dan juga bumi. Ketika posisi mereka sejajar seperti ini, maka terjadilah gerhana matahari. Bisa dipahami? Oke. Iya. Baik anak-anak, waktu berdiskusi telah selesai. Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, kalian sudah selesai melakukan diskusi? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar kelompok 1. Siapa yang mau menjelaskan? Saya. Oke, Nando, silakan. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1, kami menemukan 3. Yang pertama yaitu gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari dalam posisi yang tepat, menutupi sebagian atau seluruh permukaan matahari dari pandangan kita di bumi. Lalu yang kedua, kita juga mengetahui bahwa gerhana matahari tidak terjadi setiap hari karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak selalu membentuk garis lurus dengan matahari dan bumi. Dan yang ketiga, kita juga mempelajari bahwa ada beberapa jenis gerhana matahari, yaitu ada gerhana matahari total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin, tergantung pada seberapa banyak matahari yang tertutup oleh bulan. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Ya, tadi juga sangat menarik sekali pertanyaannya kenapa tidak terjadi gerhana matahari setiap hari, dan juga ada juga tadi gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan juga gerhana matahari total. Oke, Ibu harap sampai sini kalian sudah mengerti. Dan karena jam pelajaran hampir habis, Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan apa yang kalian dapatkan. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa saja yang bisa kita simpulkan? Yang pertama kan bintang matahari adalah bintang, dan dia juga tergolong sebagai matahari kuning kerdil. Apalagi yang kita pelajari? Suhu, berat, dan juga panasnya matahari. Terus apa lagi yang kita pelajari? Gerhana matahari. Ada berapa jenisnya tadi? Apa aja? Kemudian peranannya. Iya, peranan. Kita juga belajar tentang peranan matahari. Apa saja tadi peranannya? Untuk tenaga listrik, benar. Apalagi? Menghasilkan minyak bumi. Dan juga ada banyak sekali manfaat dari matahari. Oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak
ada. Jadi Ibu anggap kalian semua sudah memahami pelajaran kita hari ini. Nah, karena jam pelajarannya sudah habis, Ibu tutup kegiatan kita hari ini dan juga pembelajaran kita hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.